Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Pucu Hendrika Dewi SE. Saya adalah guru di SMA Negeri 28 Garut, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Darjat Angkatan 3 tahun 2024 di LPTK Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Dengan nomor UKG 201507946461. Pada hari ini, Selasa, tanggal 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik ujian kinerja UKIN di SMA Negeri 28 Garut. Praktek pembelajaran saya laksanakan pada kelas 10 IPS 1 dengan subbab permintaan dan penawaran. Berikut adalah video UKIN saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, dalam kondisi yang sangat panas ini di sekolah kita, tepatnya di SMA Negeri 28 Garut, cuacanya itu sangat gerah ya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk buat kalian semuanya untuk selalu tetap semangat belajarnya, supaya cita-cita kalian ke depannya itu mendapatkan hasil yang lebih baik. Oke. Baiklah anak-anakku saya, sebelum pembelajaran dimulai, pimpin doa terlebih dahulu oleh kelasnya. Siapa ketua kelas? Silakan Anega untuk dipimpin doanya dulu. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pembelajaran, cekatan dulu. Yang laki-laki silakan berdiri terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Sudah? Oke. Kelasnya kalau diambil sampahnya itu satu. Ya, dibiasakan ya. Dibiasakan kelasnya harus selalu bersih. Karena apa? Kebersihan itu sebagian daripada iman. Kalau kelasnya bersih, otomatis kita pembelajaran pun akan tetap semangat ya. Oke anak-anakku saya, sebelum ke pembelajaran, Ibu akan mengabsensi kalian terlebih dahulu ya. Silakan siapkan HP kalian, tinggal tempel aplikasinya di sana, masukkan. Tidak ada HP, nggak apa-apa, Ibu manual bisa. Teteh apa namanya ya, Ibu lupa. Siapa namanya? Elmi belum punya HP, kenapa HP-nya dikemanain? Oh mati, udah nggak apa-apa. Tapi kuotanya ada kan? Kuotanya ada, tapi HP-nya mati. Berarti yang hadir ada 22 orang, 3 lagi kemana? Siapa yang tidak hadir? Asep kemana Asep? Sakit. Kalau sakitnya lebih dari 3 hari, tugas kalian yaitu apa? Jenguknya, karena Asep itu termasuk ke dalam keluarga kita ya, keluarga kedua kita harus ditengok. Sudah maksudnya ya? Pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang kelangkaan. Masih ingat tentang kelangkaan? Apa itu kelangkaan? Ya, Teh Bella. Kelangkaan adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Ya, betul.
Tujuan pembelajaran yang akan kita bahas hari ini, coba ada yang bisa membacakannya satu orang? Tujuan pembelajaran, boleh Alega. Siswa dapat mendeskripsikan pengertian permintaan di penawaran. 2. Siswa dapat mengidentifikasikan jenis-jenis permintaan dan penawaran. 3. Siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor permintaan dan penawaran. 4. Siswa dapat mengidentifikasi penyebab permintaan dan penawaran. 5. Siswa dapat mengidentifikasi dampak permintaan dan penawaran terhadap inflasi. 6. Siswa dapat mengidentifikasi cara mengatasi inflasi. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ini gambar siapa ini? Ini anak kecil, tapi anak kecilnya udah mulai tumbuh remaja nih, memiliki banyak keinginan, betul tidak? Betul. Ada gambar apa itu? Apakah Anda menginginkan semua barang dan jasa yang terdapat pada gambar? Iya. Nanti jawab sendiri silakan. Bagaimana cara Anda merealisasikan keinginan Anda? Nanti kalian tulis sendiri. Yang ketiga, apa yang akan Anda lakukan terhadap barang yang Anda inginkan? Nanti silakan tulis dalam diskusi kelompok. Oke? Good. Ada yang tidak punya sepatu? Ada nggak? Tidak. Pasti semuanya memilikinya. Mudah-mudahan ya, nanti kalian sepatu kalian tambah lagi yang baru ya. Yang kedua, ada yang sudah punya handphone Android. Apa tuh yang mahal tuh? Ada? Ah, ibu kalah punya ibu masih jadul. Mudah-mudahan ibu yang kebeli iPhone ya. Amin. Lanjut. Coba lihat video di bawah ini. Tolong disimak ya, cermati. Pemirsa, gas LPG 3 kg di beberapa tempat riwayat mengalami kelangkaan. Di Medan, pangkalan gas LPG 3 kg memperlakukan syarat pembelian dengan menunjukkan kartu tanda penduduk. Sementara di Banyuwangi, Jawa Timur, ribuan warga sibuk operasi pasar gas LPG. Warga Kota Medan, Sumatera Utara sudah 1 pekan ini alami kelangkaan gas LPG 3 kg. Mereka bahkan hanya bisa membeli LPG 3 kg dalam bentukan KTP. Hal tersebut terpaksa dilakukan oleh pangkalan gas LPG lantaran mereka mendapat pasokan LPG dalam jumlah terbatas. Tak hanya langka, harga gas LPG 3 kg pun mendadak mahal hingga tembus Rp30.000 per tabung. Ribuan warga Banyuwangi, Jawa Timur menyerbu operasi pasar gas LPG yang digelar di Pasar Induk Banyuwangi. Kondisi ini terjadi karena sudah sebulan ini warga kesulitan mendapatkan tabung gas 3 kg. Mereka mengaku sudah berkeliling ke sejumlah agen dan pangkalan yang ada di Banyuwangi, namun rata-rata stok kosong. Pasokan tabung datang warga Kota Batu rela mengantri untuk mendapatkan gas LPG 3 kg. Warga terpaksa antri hingga berjam-jam demi 1 buah tabung gas melon. Agen LPG di wilayah Kota Batu bahkan terpaksa membatasi pembelian hanya 1 tabung gas untuk memastikan setiap warga mendapatkan gas tabung melon. Sementara di Bali sejak pagi hari warga nampak silih berganti mendatangi semua pengecek gas LPG di kawasan Tegal Haru dan di Pasar Barat. Namun warga harus menelan kecewa. Pasalnya stok LPG di tempat tersebut kosong. Jika pun ada untuk mendapatkan gas LPG 3 kg, warga harus melakukan registrasi dengan membawa KTP dan kartu keluarga. Tim mengabarkan.
Apakah di kawasan Taman dan Pasar Barat sudah ada kami ada Setiago di sana? Selamat pagi Aris. Ini Aris data tertentu juga untuk mendapatkan dasar ini. Karena Ya, pelanggan LPG memang dilakukan warga Kabupaten Pasar dalam 1 minggu terakhir, di mana warga harus mengaku harus berkeliling untuk mencari tabung LPG 13 kg, dan tidak hanya kelangkaan, warga juga mengeluhkan adanya pembatasan kuota pembelian tabung LPG untuk setiap rumah tangga hanya diperbolehkan untuk membeli tabung LPG sebanyak 4 tabung dalam sebulan. Sementara untuk UMKM diperbolehkan membeli tabung LPG sebanyak 15 tabung dalam 1 bulan. Dan pembeli juga harus melakukan registrasi untuk mendapatkan tabung LPG dengan membawa kartu keluarga dan KTP. Setelahnya baru hanya boleh membeli tabung LPG dengan hanya menunjukkan KTP. Hal ini dianggap warga sangat menyulitkan, apalagi tabung LPG ini dikhawatirkan akan terjadi pindah kehidupan di mana warga Bali ada kehidupan nanti akan melakukan hari raya Galungan dan Kuningan. Dan pemerintah Kabupaten Pasar sendiri juga pastinya karena akan melakukan pendataan, pengecekan seluruh wilayah yang lain bagaimana dampak dari kelangkaan tabungan LPG ini, dengan berkoordinasi dengan Pertamina Kabupaten ini juga besar, apalagi warga akan tentunya akan membutuhkan tabungan LPG ini untuk kebutuhan Galungan dan Kuningan di depan. memang sejak kapan saudara ini di daerah Kota ini kelangkaan dan juga mahal? Lalu apa penyebabnya? Awalnya seperti apa? Ya, warga mengaku kelangkaan tabung LPG ini sudah dilakukan sejak Jumat minggu lalu, dan ini terjadi di Setelah menyaksikan video barusan, silakan kalian mencari informasi, membuat kelompok terlebih dahulu. Nanti kalian di kelompok ya, cari informasi mengenai permintaan dan penawaran sesuai dari video yang diangkat barusan. Itu adalah salah satu contohnya saja tentang kelangkaan gas LPG. Kenapa terjadi kelangkaan? Ya, nanti kita diskusikan makanya. Kenapa terjadi kelangkaan? Apa penyebabnya? Ya, bagaimana cara solusinya supaya tidak terjadi kelangkaan? Oke, kalian silakan kelompoknya dibagi-bagi menjadi 4 kelompok. Silakan. Mungkin ini 1 kelompok ya. Ini 2 kelompok, 3, 4 juga ada ya. Ya gitu ya. Biar simple. So, langsung berkelompok. Di sini ibu akan membagikan LKPD-nya. Kerjakan yang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan jenis-jenis barang yang mengalami kelangkaan. Yang pertama, gas LPG, yaitu penurunan pabrik bagi pembisnis yang berada di sektor rumah. Terus air, karena musim kemarau yang kurangnya penghematan air. Yang ketiga, bensin, penggunaan kendaraan pribadi lebih sering digunakan. Yang keempat, masker yang dikarenakan banyaknya orang yang mengalami COVID-19 dan stok barang habis. Minyak, ketidakstabilan pasokan minyak kelapa sawit dan fluktuasi harga bahan baku. Kasih tepuk tangannya dong. Terima kasih buat adik saya yang sudah memberikan jawabannya. Mulai lanjut di kelompok 2. Perkenalkan kami dari kelompok 2, kami akan saya mewakili kelompok 2, saya akan mempresentasikan hasil tugas kelompok 2. Alasan mengapa terjadi peningkatan penawaran terhadap barang tersebut jenis barang masker karena adanya virus COVID-19, juga untuk mengantisipasi virus corona. Ya, terus Gas LPG. Yang kedua, gas LPG karena tata kelola kontribusi kurang optimal dan adanya peningkatan kebutuhan masyarakat. betul, boleh ya. 3. Hand sanitizer karena banyaknya permintaan yang melonjak tinggi di tengah wabah corona. Boleh, tepuk tangan buat Eka. Yang terakhir kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa, perwakilan dari kelompok 1. Akan menjawab pertanyaan. Datalah barang yang mengalami permintaan dan penawaran meningkat dari produsen pada tabel di bawah ini. Pertanyaannya, jenis barang. Jenis barangnya adalah buku. Lalu alasan peningkatan permintaan dan penawarannya adalah kebutuhan yang ingin kita beli harus disesuaikan dengan kemampuan kita sebagai konsumen. Kemampuan membeli di sini dapat diartikan sebagai yang dikeluarkan untuk membeli semua kebutuhan tersebut. Misalnya, seorang mempunyai uang 20.000 dan ia membutuhkan buku. Harga buku di pasar beraneka ragam. Ada yang dibanderol 10.000, 20.000 dan 30.000. Apakah mungkin orang tersebut membeli buku seharga 30.000 sedangkan uang yang dimilikinya harganya 20.000? Oleh karena itu, keputusan kita memenuhi kebutuhan harus realistis dengan kemampuan kita untuk memenuhinya. Maka, makin besar diskon yang diberikan terhadap suatu barang, maka keinginan seorang untuk membeli barang tersebut lebih besar. Tetapi, pembelinya terhadap barang tersebut hukum permintaan berbunyi. Jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta bertambah. Dan sebaliknya, jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta berkurang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kalian sudah bisa membedakannya dari hasil video pembelajaran yang tadi. Memang di setiap jawaban pasti akan berbeda, tetapi tujuannya adalah tetap sama ya. Sebelum Ibu menyimpulkan materi, kita screening terlebih dahulu ya. Screening terlebih dahulu. Oke, kita screening dulu. Oke. Oke, siap? Siap. 3, 2, 1. Dihentak-hentakan kakinya, digeleng-geleng kepalanya, dihentak-hentakan bahunya, agar badan sehat sentosa.
dan penawaran. Dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan supply atau demand. Dalam ilmu ekonomi adalah menggambarkan antara hubungan di pasar antara para calon pembeli dan penjual dari suatu barang. Nih, ada model permintaan dan penawaran digunakan untuk menentukan harga dan kualitas yang terjadi di pasar. Model ini sangat penting untuk melakukan analisis ekonomi mikro terhadap perilaku serta interaksi para pembeli dan penjual. Ia juga digunakan sebagai titik tolak bagi berbagai model dan teori ekonomi lainnya. Permintaannya adalah pengertian dari permintaan, jumlah barang dan jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan periode tertentu. Adapun penawarannya adalah jumlah barang dan jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh seorang penjual. Lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ada satu apa? Yang kedua, pendapatan masyarakat. Yang ketiga ada yang keempat ada yang kelima ada barang lain yang sangat berkaitan. Yang keenam ada yang ketujuh jumlah penduduk. Yang kedelapan yang kesembilan dan yang kesepuluh kita hitung dulu ya. Apa itu harga barang? Apa itu harga barang? Teh Najwa, tolong bacakan Teh Najwa. Harga barang artinya apa? Harga barang, jika harga barang makin tinggi, maka permintaan akan makin rendah. Dan sebaliknya, jika harga barang makin rendah, maka permintaan terhadap barang akan semakin tinggi. Nah, jika harga makin tinggi, contohnya apa sekarang? Harga apa yang semakin tinggi sekarang? Beras, ayam, cabai cengkeh. Jika harga barang semakin tinggi, maka permintaan akan semakin rendah. Kenapa? Karena mahal. Kita tidak mampu untuk membeli barang karena kemahalan. Kenapa itu rumah nasi Padang tutup? Itu yang di dekat apa? Kenapa coba? Karena orang membeli cabenya, karena itu mereka menggunakan bahan dasarnya itu cabai. Jadi makanannya pada pedas, otomatis membutuhkan cabai yang lebih banyak. Tapi karena cabainya mahal, bagaimana? Tidak membeli cabai. Yang belanja pun semakin sedikit, berasnya mahal, cabainya mahal. Tapi pembelinya tidak ada, jadi aja tutup. Setelah kita menyimpulkan, ada proses terakhir. Ada soal, yaitu 10 soal. Kalian kerjakan dalam waktu 5 menit. Awas namanya lupa. 5 menit. Oke? Kasih mama. Kasih mama. Kasih mama. Kasih mama. Kasih mama ya, proses terakhir. Di situ ada 10 soal yang kalian kerjakan, tapi dalam jangka waktu cuma
suatu produk barang dan jasa ya. Sebelum pulang, coba pimpin doa dulu terlebih dahulu sama Kang Rega lagi. Silakan Kang Rega pimpin doanya. Duduk siap. Siap. Sebelum pulang, mari kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai, beri salam.